Yusanu iktsaru sholatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaha wa lailataha. Sunat memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat maupun di malam Jumat. Bahasanya memperbanyak, ini iktsar itu memperbanyak. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari yang juga dikutip di dalam kitab Majmu'. Ini riwayat Imam Baihaqi di dalam Sunanil Kubra. Riwayat hadisnya dari sahabat Anas bin Malik, orang tuanya mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Bunyi hadisnya gimana? Aktsiru alayya minas sholat lailatal Jum'at wa yaumal Jum'at. Perbanyaklah kalian wahai umatku untuk membaca sholawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Ini malam Jumat namanya. Kalau besok malam Sabtu. Nanti bacaan sholawat itu sunat diperbanyak. Yang biasanya kalau selain hari Jumat bacanya 100, di hari Jumat dilebihkan dari 100. Perbanyaklah. Bahasa memperbanyak ini berarti tidak dihitung. Bisa 1 juta, bisa 1000, bisa 10.000, semampunya. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, katanya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu kami menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kami sendiri dan berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kami. Jadikanlah hati kami menjadi hati yang selalu khusyuk. Jadikanlah semua amal ibadah kami amal ibadah yang kau terima, dan semua doa kami doa yang kau kabulkan. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, selamatkanlah seluruh umat Nabi Muhammad SAW dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal dan seluruh antek-anteknya dari bala tentara iblis dan para setan. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan tentang pembacaan kitab Syamsul Muniroh dari Min Sunanil Jum'at, hal-hal yang disunatkan di dalam hari Jumat. Kemarin sudah pertemuan pertama, sekarang pertemuan yang kedua. Semoga semua ilmu yang kita baca bermanfaat bagi kita sendiri, bagi siapa saja yang hidup di sekitar kita, kerabat maupun sahabat kita, maupun yang mengikuti pengajian ini secara media sosial. Al-hadi niyatu ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami' masyayikhina Indonesia bijahil
Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin. Bi barakati jamil ulama wal auliya al madhkur asma'um fi hadal kitab wabil akhas muallifi hadil kutub bisiri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di pertemuan kemarin dijelaskan bahwa orang yang menghadiri sholat Jumat itu sunatnya al-masyu ilaiha bisakinah wal waqar, jalannya tenang, penuh dengan kewibawaan, tidak boleh lari ya. Yutlab fi dhahabihi ila mahalil Jumat as-sakinah at-ta'anni fil masyi wal harokat, pelan-pelan di dalam jalan dan geraknya. Wajadina bul abas, dan menjauhi permainan sambil ngegame jalan. Wa husnul hay'ah, dan baiknya tingkah laku seperti ghaddil basar, memejamkan mata dari melihat maksiat. Wa khafdhis saut, memelankan suara, tidak teriak-teriak mengganggu ketenangan orang-orang yang tidak ikut Jumat. Wa adamil iltifat, dan tidak tolah-toleh kanan kiri. Wa yutlab dzalika lirraqib fihi wa fi dabati, dianjurkan hal itu semua bagi orang yang sholat Jumatnya, berangkat menuju Jumatnya sambil naik kendaraan. Bagaimana keterangan di Bujai Romi al-Khatib halaman Haji Tulab juz 1 halaman 399. Kemudian di kitab Fathul Alam juz 3 halaman 76 dijelaskan yusannu alla ayyastaghila fi tariqih, di jalan menuju sholat Jumat kita disunatkan sibuk. Sibuk pertama biqiraah, sibuk baca Al-Quran sebisa kita, semampu kita. Au zikrin, atau baca zikiran, istighfar, la ilaha illallah. Au sholatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sibuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahya aulah, yang sholawat ini lebih utama dari semua zikiran kalau di hari Jumat. Mengapa kok sholawat itu lebih utama dari semua zikiran-zikiran yang lain yang selain sholawat ketika dibaca di hari Jumat? Li'anna syi'arul yaum, karena bacaan sholawat menjadi atribut, menjadi tanda-tanda kebesaran hari Jumat. Karena Jumat itu sayyidul yaum, jadi rajanya hari versi umat Islam adalah hari Jumat. Rajanya hari versi orang Yahudi itu hari Sabtu. Rajanya hari versi orang Nasrani itu hari Ahad, yang kemudian oleh Belanda diganti Minggu, karena hari Ahad dijadikan hari kebaktian kepada gereja terhadap Tuhan Sang Domingo. Akhirnya jadi Minggu, sebagaimana yang saya baca di kitab di buku Api Sejarah, namanya yang ngarang Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara. Jadi dulu itu namanya Ahad, mulai zaman jahiliyah itu Ahad. Ahad itu artinya apa? Satu. Senin itu Isnain, artinya dua. Artinya dua. Selasa itu Sulasa, artinya tiga. Berarti hari ketiga Selasa. Ahad itu hari pertama. Terus Rabu itu bahasa Arabnya Arbi'a. Arbi'a itu artinya empat, hari keempat. Hari keempat kok melek-melek merem sambil dipantau. Terus Kamis itu bahasa Arabnya Khomis. Khomis itu khomsun. Khomsun kan 5 artinya, hari kelima. Terus Jumat. Jumat itu dulu namanya Arubah. Arubah itu artinya hari subur. Kemudian oleh datuknya Rasulullah SAW bernama Murrah bin Ka'ab diganti Jumat, karena pas hari itu dijadikan hari rapat, hari kumpul-kumpulnya orang Quraisy di Darun Nedwah, di gedung Nedwah namanya. Akhirnya disebut Jumat. Jumat itu perkumpulan artinya. Dan datang syariat Islam menjadi perkumpulan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat bagi kaum pria. Yang apakah kaum wanita tidak boleh ikut sholat Jumat? Boleh. Wanita itu juga boleh ikut sholat Jumat, mencukupkan sholat duhurnya. Bagi wanita yang ikut sholat Jumat maka tidak usah sholat duhur, cukup.
karena hukumnya sunat bagi wanita sholat Jumat. Jadi cukup di rumah saja, takut dilirik-lirik imaman. Jadi kalau kaum pria wajib sholat Jumatnya. Berikutnya wa innaha tukrahul qira'ah fit thariq. Oh iya, hari Sabtu belum saya jelaskan. Sabtu itu bahasa Suryani, bahasa Ibrani. Sabtu itu hari Sabat, yaumul utlah, hari libur, hari prei kerja. Dulu umatnya Nabi Musa itu dilarang mancing, jaring ikan di hari Sabtu, karena Sabat itu artinya hari libur, hari prei. Umatnya Nabi Isa juga gitu. Mereka yang melanggar larangan itu kemudian dikutuk jadi kera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di Al-Qur'an, alladzina tadau fis sabti, orang-orang yang melanggar larangan hari Sabtu, larangan jaring ikan, larangan banjang jaring, mereka dijadikan oleh Allah fakunu lahum qiradatan khashiin, fakulna lahum kunu qiradatan khashiin. Aku katakan kepada mereka, kunu, jadilah kalian semua qiradatan khashiin, kera yang rendah, yang hina. Jadi kera dari manusia, bukan manusia dari kera. Tidak sama dengan teori evolusi dari siapa itu? Charles Darwin ya. Itu bapak evolusi dunia yang menganggap manusia itu dari kera, padahal kebalik itu. Justru kera dari kutukan manusia. Itu umatnya Nabi Isa yang melanggar mancing ikan. Kemudian wa innama tukrahul qiraah. Oh iya, ada yang bilang karena hari itu yang berbentuk angka 1 sampai 5 itu Ahad, Isnin, Sulasa, Arbi'a, Khamis ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jumat tidak berbentuk angka, Sabtu tidak berbentuk angka. Jadi ada yang bilang Sabtu ini kolaborasi, gabungan dari kata-kata sab'un sama situn, 7 sama 6, karena jumlahnya hari itu 7. Jadi sab'un diambil sabnya saja, sab'un artinya 7, situn itu artinya 6. Sab'un diambil sabnya, situn diambil taknya, jadi sabtu 76 jarum. Nah, gitu loh. Itu banyak versi tentang hari-hari. Wa innama tukrahul qira'ah fit thariq idal taha anha. Kenapa? Tadi sunatnya di jalan menuju sholat Jumat itu sunat zikiran, sunat baca-baca Al-Quran, sunat baca sholawat. Tapi makruh kalau baca Al-Quran di jalan kalau memang idal taha anha. Bacaan Qurannya dijadikan hiburan, main-main, buat mengamen. Baca Al-Qurannya buat main-main di jalan, ini makruh hukumnya. Wa mithlu thariq, hukumnya sama seperti baca Al-Quran di jalan adalah al-qahawi wal aswaq, kafe-kafe tempat orang ngopi. Qahawi bahasa Arabnya, qahawi itu kafe, aswaq itu artinya pasar. Bahasa suk, bahasa pasar, di mana di situ banyak orang jualan dan banyak kemaksiatan, itu namanya pasar. Mall masuk pasar, bukan hanya pasar yang sudah dinamakan tertentu itu. Ada tempat keramaian, itu ada hiburan, banyak kemaksiatan, itu namanya pasar. Laki perempuan campur jadi satu, itu namanya pasar. Dan ada yang jualan, itu pasar. Termasuk mall, termasuk ya kayak pasar malam. Pasar yang paling jujur cuma pasar malam. Karena ada namanya pasar Sabtu, bukanya tiap hari. Pasar Minggu bukanya tiap hari. Pasar Senin bukanya tiap hari. Tapi kalau pasar malam bukanya malam toh. Pasar paling jujur. Ini pendapat Imam Ali Sabra Malisi dalam kitab Fathul Alam.
makruh baca Al-Quran di kafe-kafe, di pasar. Ada bacaan khusus. Apa bacaan khusus? Zikiran di pasar, di tempat kayak gitu. Itu yang diajarkan Kanjeng Nabi gini, ikuti saya. Kalau setiap masuk pasar, masuk mall, masuk tempat-tempat maksiat itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi saya ulangi lagi 3 kali, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikiran yang sunah dibaca setiap masuk ke tempat-tempat maksiat, ke pasar itu. Banyak orang jualan, banyak kemaksiatan. Itu untuk melebur dosa kita. Kan setiap orang masuk pasar itu pulang kayak pegel-pegel semua badannya, karena banyak yang ikut setan. Makanya biar tidak ada yang ikut pikirannya itu. Hampir mirip dengan bacaan zikir yang sehabis sholat fardu itu, tapi ada tambahannya wa huwa hayyun la yamut. Kalau habis sholat fardu kan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada kata-kata wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Bedanya di situ. Ada tambahan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedikit perbedaannya, ada tambahan. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berikut yang kedua, baqiyatu sunanil Jumat. Sunat-sunat Jumat yang lain. Min sunanil Jumat at-tatayyub. Pakai parfum, pakai wangen-wangen. Termasuk bagian dari parfum adalah sabun mandi. Jangan dikira sabun mandi itu bukan parfum, termasuk parfum. Wa hal yusanu dzalik lis-shaim? Ini ada pertanyaan di dalam kitab Ta'liq Al-Yaqutun Nafis. Apakah pakai parfum bagi orang yang sedang puasa Ramadan atau puasa sunat yang ketepatan dia kerjakan di hari Jumat, apakah tetap sunat? Padahal orang puasa itu kan makruh pakai parfum. Kalau alasannya untuk sholat Jumat, apakah tetap makruh bagi orang yang puasa? Kan pakai parfum itu hukum aslinya, bagi hukum aslinya sunat kapan saja. Nah, ya. Kecuali bagi orang yang sedang puasa, makruh hukumnya, ngurangi pahala puasa. Makruh itu berarti tidak dosa, tapi kurang baik. Kalau bagi orang yang ihram haji, ihram umroh, bukan hanya makruh pakai parfum, tapi haram. Jadi ada 2 orang yang dilarang pakai parfum. Yang pertama shaim, orang yang puasa, makruh parfuman. Makruh kalau mandi pakai sabun. Yang kedua orang yang ihram haji umroh, ini bukan hanya makruh tapi haram. Kena dam, kena denda pakai wangi-wangian. Apakah orang yang puasa di hari Jumat itu tetap sunat pakai parfum? Jawabannya gimana? Ini i'tamada Ibnu Hajar fit Tuhfah wal Fathi taba'an li Syekhil Islam annahu la yusannu lahu. Bagi shaim yang dia kerjakan di hari Jumat, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtad dan kitab Fathul Jawab, ikut Syekhul Islam gurunya yaitu Zakaria Al-Ansari, Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, bahwa pakai parfum bagi orang yang sedang puasa yang dia kerjakan di hari Jumat, meskipun alasan menghadiri sholat Jumat, tidak disunatkan. Wannahu la yusannu lahu, tidak disunatkan pakai parfum bagi orang yang sedang puasa. Bal qala Syekhul Islam fi maudhi'in bi karahatih lahu. Bahkan Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari memakruhkan parfum bagi orang yang sedang puasa meskipun alasannya untuk menghadiri sholat Jumat. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, i'tamada Abu Makhrama wa Abu Qidham. Menurut Imam Abu Makhrama dan Abu Qidham,
nadbahu lahu idza arada hudurul Jumat. Terkecuali katanya Abu Mahrama dan Abu Qidham, pakai parfum itu tetap hukumnya sunat bagi orang yang puasa kalau memang alasannya untuk menghadiri sholat Jumat. Makruhnya parfum dipakai bagi orang yang puasa kalau bukan alasan untuk menghadiri sholat Jumat, katanya Syekh Abu Mahrama sama Syekh Abu Qidham. Kalau alasan menghadiri sholat Jumat tetap sunat, tak masalah, istimewa hari Jumat. Yang kedua, yusannu iktsaru sholatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaha wa lailataha. Sunat memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat maupun di malam Jumat. Bahasanya memperbanyak, ini iktsar itu memperbanyak, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari yang juga dikutip di dalam kitab Majmu'. Ini riwayat Imam Baihaqi di dalam Sunanil Kubra. Riwayat hadisnya dari sahabat Anas bin Malik, orang tuanya madhab Maliki, Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Bunyi hadisnya gimana? Aktsiru alayya minas sholat lailatal Jum'at wa yaumal Jum'at. Perbanyaklah kalian wahai umatku untuk membaca sholawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Ini malam Jumat namanya. Kalau besok malam Sabtu. Jadi bacaan sholawat itu sunat diperbanyak. Yang biasanya kalau selain hari Jumat bacanya 100, di hari Jumat dilebihkan dari 100. Perbanyaklah. Bahasa memperbanyak ini berarti tidak dihitung. Bisa 1 juta, bisa 1000, bisa 10.000, semampunya. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, katanya Nabi. Faman sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biya ashron. Orang yang baca sholawatnya 1 kali kepadaku, maka Allah balas 10 kebaikan. Ini terusannya hadis barusan. Kalau kita baca sholawat di selain hari Jumat, 1 sholawat 1 kebaikan. Tapi kalau di hari Jumat istimewa, 1 sholawat jadi 10. Makanya suruh berbanyak sama Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo ikuti. Baca tahiyat bareng-bareng. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebagaimana keterangan yang dulu pernah kita bahas di kitab di kitab Fawaidul Mukhtarah, orang yang baca sholawat Ibrahimiyah sampai 1000, insya Allah akan dipermudah oleh Allah bisa mimpi ketemu Rasulullah SAW. Yang baca sholawat Ibrahimnya alfa marrah, 1000 kali. Ya dicicil, mempunyai 100, besok lagi 100 sholawat Ibrahimnya. Kalau sudah nyampe 1000, insya Allah mimpi Rasulullah SAW. Atau 1 kali dudukan, atau sambil jalan baca sholawat Ibrahim. Sholawat yang asli yang ngajari langsung Allah cuma sholawat Ibrahim. Yang lainnya kan riwayat hadis. Kalau sholawat Ibrahim masuk di dalam sholat. Orang sholat itu aslinya biar kita ingat Allah sama ingat Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena setiap tahiyat kita salam kepada Rasulullah. Jadi orang sholat itu biar ingat Allah dan biar ingat Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini diajari. Sebelum baca sholawat, usahakan salam dulu kepada Kanjeng Nabi. Nah gitu. Makanya
diruntut sama Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu taibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Baru salam kepada diri sendiri dan seluruh hamba Allah yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Hamba Allah yang soleh itu bukan hanya manusia, bangsa jin, yang Islam, termasuk para malaikat yang tidak bisa kita lihat pakai pandangan mata, itu termasuk ibadillahi sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, baru kalimat syahadat, baru sholawat. Sholawat apa saja usahakan seperti itu. Awali dulu salam kepada Rasulullah SAW, baru baca. Ini sudah diajari ketika sholat. Karena apa? Kalau sudah Rasulullah hadir, namanya orang mau bertamu, ketuk pintu dulu lah ke tuan rumah. Siapa tuan rumahnya sholawat? Ya Rasulullah SAW. Salam itu. Meskipun beliau makamnya di Madinah, kalau kita salamnya ini menyatu, mulut, hati, dan perasa, menyatu kepada satu titik, sadar siapa orang yang kita salami. Assalamualaikum. Kalau kita terjemah dhahiran, semoga keselamatan dari Allah untukmu, untukmu ya Rasulullah, warahmatullah, dan kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan barokahnya Allah semoga untukmu. Bilang mu yang jelas orangnya di depan kita atau di sekitar kita. Nah, mungkin orangnya di Madinah. Baru kalau untuknya, orangnya jauh, untuknya, untuk dia, untuk mereka, orangnya agak jauh. Tapi kalau bahasa kamu, tidak jauh dari kita. Apalagi orang sholat itu ya terselimuti nur Nabi Muhammad SAW. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Orang yang ahli sujud kepada Allah itu penuh dengan nur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyelimuti dia. Makanya ketika sholat kita salam kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berikutnya, di samping kita memperbanyak baca sholawat, juga wa iktsaru qiraatil kahfi yaumaha wa lailataha. Dibangun itu yang lagi mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat memperbanyak baca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu sunat dibaca di hari Jumat dan di malam Jumat. Karena ada hadis sahih riwayat Imam Hakim, man qara'a suratal kahfi fi yaumil Jum'at adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, maka Allah salurkan nur cahaya antara dua Jumat. Jumat dia baca Kahfi sampai Jumat berikutnya. Dan hadis lain juga, man qara'a suratal kahfi lailatal Jumat. Barang siapa yang baca kahfinya di malam Jumat, kalau tadi di siang atau di pagi hari Jumat. Orang yang bacanya di malam hari, adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq, rawahu Darimi. Maka Allah kasih nur cahaya antara dia baca kahfi sampai baitil atiq. Baitil atiq yang dimaksud adalah Ka'bah. Sejauh kita baca, sejauh itu pula cahaya yang menyelimuti kita. Mulai dari tempat kita baca di Indonesia sampai ke Mekah cahayanya itu ukurannya kayak gitu. Itu kalau bacanya di malam Jumat. Kalau bacanya di pagi hari Jumat atau siang hari Jumat, maka Allah kasih cahaya selama 1 pekan, 1 minggu, 1 Jumat. Dari Jumat dia baca sampai Jumat berikutnya. Apa maksud daripada cahaya? Di sini maksudnya. Wa qawlu adha'a lahu minan nur, maksud cahaya yang menyelimuti kita selama 2 Jumat atau sejauh kita baca sampai ke Ka'bah. Wa hadza kinayatun an ghufranid dzunubihi al-waqi'a bainal jum'atain. Maksud daripada cahaya antara 2 Jumat adalah sindiran dari ampunan dosa-dosanya yang dia kerjakan selama antara 2 Jumat itu. Jadi maksiat-maksiat yang dia kerjakan dari Jumat dia baca Kahfi sampai Jumat berikutnya, ini Allah ampuni dosanya. Maksudnya cahaya seperti itu. Wa husulis shawab bainahuma, dan hasilnya pahala antara 2 Jumat.
Wal murad bin nur lazimhu. Jadi kesimpulannya adalah yang dimaksud cahaya selama 2 Jumat atau cahaya dari dia baca sampai Masjidil Haram, sampai Ka'bah, itu adalah lazimhu, kelaziman cahaya itu sendiri. Apa? Al-maghfirah was sawab, ampunannya Allah dan pahalanya Allah. Pahalanya seukuran seperti itu besarnya. Ini keterangannya ada Abu Jaromi ala Manhajid Thullab. Qala Abu Thayyib al-Makki, aqallu iktsari sholat alaihi salasu mi'ati marratin. Imam Abu Thalib al-Makki mengatakan paling sedikitnya orang bisa dibilang memperbanyak baca sholawat. Bahasa memperbanyak paling sedikitnya itu berapa? Itu 300 kali. Kan tadi kan sunat memperbanyak baca sholawat kepada Nabi. Bahasa memperbanyak ini paling sedikitnya berapa? Itu 300 kali. Baru dikatakan memperbanyak. Kalau belum dapat 300 belum iksar, belum dikatakan memperbanyak. Minimal 300. Kalau bisa 300-nya dicocokkan kayak jumlahnya tentara perang Badar, dicocokkan kayak jumlahnya tentara Raja Tolut, dicocokkan kayak jumlahnya para rasul. Yaitu berapa? 313. Biar beliau semua mendamping kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Masing-masing dari sholawat itu ada pelayannya sendiri, ada hatamnya sendiri. Kalau bacanya 313. Wa yuqaddimuha ala qiraatil Qur'an ghairal kahfi. Kualitas baca sholawat di hari Jumat lebih sangat diprioritaskan daripada baca-baca Al-Quran yang selain sholawat, yang selain surat kahfi. Jadi baca sholawat itu melebihi keutamaan baca Al-Quran di hari Jumat, kecuali surat kahfi. Surat kahfi ini kualitasnya melebihi sholawat. Wa yuqaddimu 'alaiha takbirul id lawafaqa lailatal Jum'at li'anal aqal aula bir mura'ah. Bahkan sholawat ini sangat sunat didahulukan dari takbir-takbiran yang biasa dibaca di hari raya ketika lebarannya pas malam Jumat. Kama tulibat tarku akhdhi dhufri wa sya'ri fi yaumil Jum'at fi asyri dzilhijjah li muridit tadhiyah. Sebagaimana sangat dianjurkan tidak potong kuku, tidak potong rambut di hari Jumat bagi orang yang hendak berkurban pas 10 Dzulhijjah. Wa tarkut tib fihi lisoim wal muhidda. Juga tidak dianjurkan pakai parfum bagi orang yang puasa di hari Jumat, wal muhidda bagi orang yang sedang melakukan ihdad. Ihdad itu duka cita. Biasanya ada wanita ditinggalkan mati suaminya, sunatnya tidak pakai parfum. Karena apa? Selama berapa hari? Yaitu 4 bulan 10 hari. Janda-janda itu takut segera dilirik oleh orang-orang yang mengincar sejak dahulu. Makanya tidak boleh pakai parfum, tidak boleh dandan cantik. Itu namanya ihdad, duka cita. Nggak boleh selama 4 bulan 10 hari. Kalau orang yang dicerai hidup itu 3 sucian. Suci, haid, suci, haid, suci. Nah, haid berikutnya boleh nikah lagi. Sudah dipastikan rahimnya kosong dari kandungan. Karena kalau wanita yang dicerai itu lagi hamil, maka iddahnya dianggap habis sampai lahiran, sampai anaknya lahir. Tambihun, peringatan, annakullam mahallin tuliba fi dzikrun bi khususihi wal istighal bi aula min ghairi walau min Qur'an aw ma'surin akhar qulubi. Faidatun qala al-Asbihani. Imam al-Asbihani yaitu Abu Zakaria Yahya bin Abdurrahman bin Abdul Mun'in Ansokli al-Asli al-Farisi al-Abi ad-Damsyiki al-Maulidi al-Ma'ruf bil Asbihan liduhulihi Asbihan alimun bi fiqhi syafi'iyyah wal usul. Ada Imam Abu Yahya Zakaria yang terkenal dengan Imam al-Asbihani. Beliau bercerita Imam al-Asbihani
yang punya nama asli Abu Zakaria Yahya bin Abdurrahman bin Abdul Mun'im As-Sokli. Beliau cerita gini, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku pernah mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Imam Al-Asbihani. Fakultu lahu, lalu aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ibnu ammika hal khassastahu bi syai'. Wahai Rasulullah, apakah Imam Syafi'i yang terkenal, yang nama aslinya itu Muhammad bin Idris, yang terkenal dengan panggilan Asy-Syafi'i, yang merupakan ibnu ammika, masih anak pamanmu, apakah kau istimewakan dia ya Rasulullah? Imam Asbihani ini mimpi ketemu Kanjeng Nabi, tanya tentang atau perihal Imam Syafi'i. Apakah kau anggap Imam Syafi'i itu orang yang istimewa di matamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi menjawab gini kepada Imam Asbihani, "Naam, iya memang. Aku sangat mengidolakan Syafi'i. Aku sangat mengistimewakan dia dari yang lain. Sa'altu Rabbi subhanahu wa ta'ala alla yuhasibahu." Katanya Kanjeng Nabi, aku memohon kepada Allah agar Allah tidak menghisab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, agar Allah tidak mintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya di dunia dulu, agar dia langsung masuk surga tanpa dihisab. Aku sendiri yang memohon kepada Allah. Katanya Kanjeng Nabi jawab kepada siapa tadi? Imam Asbihani yang bertanya kepada Kanjeng Nabi dalam mimpi. Anak mimpi ketemu Nabi itu asli Nabi. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdha. Riwayat Imam Bukhari. Au ka'annama ra'ani fil yaqdha wa la yatamassalu syaiton bi. Barang siapa pernah mimpi melihat aku dalam tidurnya, maka dia akan bisa melihatku di saat bangun, atau seolah-olah dia telah melihatku di saat bangun. Mimpi ketemu Nabi itu berarti sama kayak melihat Nabi langsung. Karena apa? Karena setan tidak bisa menyerupai wujud Rasulullah SAW. Kalau Nabi selain Nabi Muhammad SAW bisa dijelmai, bisa diserupai, tapi khusus Rasulullah SAW, iblis dan seluruh bala tentaranya tidak diberi kemampuan oleh Allah bisa menyerupai wujud asli Rasulullah SAW. Sampai harus yakin ketika kita mimpi Kanjeng Nabi itu asli Kanjeng Nabi. Nah, mungkin setan. Kalau wali bisa dijelmai, Nabi yang selain Nabi Muhammad SAW bisa, tapi kalau Rasulullah tidak bisa. Makanya kalau sudah Imam Asbihani ini cerita asli Nabi itu ngobrol dengan Rasulullah SAW meskipun dalam mimpi. Qultu bimada ya Rasulullah. Kita lanjut ceritanya Imam Asbihani yang bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang Imam Syafi'i. Mengapa jenengan istimewakan Imam Syafi'i? Lalu Nabi jawab, innahu kana yusolli alayya sholatan lam yusolli alayya mithlaha. Karena Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i membaca sholawat kepadaku dengan sholawat yang belum pernah dibaca oleh orang-orang yang selain Syafi'i. Karena Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i membaca sholawat kepadaku dengan bacaan sholawat yang belum pernah dibaca oleh siapa saja selain Imam Syafi'i. Fakultu wa matil kas sholatu ya Rasulullah. Sholawat apa yang dibaca Imam Syafi'i? Lalu Nabi menjawab, kana yakul, ikuti saya. Ini sholawatnya Imam Syafi'i yang menyebabkan Imam Syafi'i masuk surga tanpa dihisab. Allahumma sholli ala Muhammadin kullama dzakaraka dzakirun wa sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kullama ghafala an dzikrihil ghafilun kullama ghafala an dzikril ghafilun. Salawatnya sama atau mirip dengan salawatnya tahlil. Amin kan sering baca salawatnya. Ulama dzakaraka dzakirun ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Ulama dzakaraka ghafilun. Ulama dzakaraka dzakirun ghafala an dzikrikal ghafilun. Seperti itu. Itu salawatnya Imam Syafi'i yang menyebabkan Imam Syafi'i masuk surga tanpa dihisab.
langsung dibela Kanjeng Nabi. Jadi intinya sholawat biar Kanjeng Nabi punya modal bela kita di akhirat nanti. Ada modal. Kalau kita tidak pernah baca sholawat, kita sendiri bekal kita hidup sedikit, ibadah ya kurang-kurang, maksiatnya yang banyak. Seringan ngelamun, seringan tidur, seringan ngobrol, ya 24 jam mungkin ibadahnya cuma 2 jam atau 1 jam bisa jadi. Sholat itu berapa menit ya? Sholat fardu itu mungkin 5 menit, 5 menit kali 5, 25 menit ibadahnya. Kita hidup sehari semalam itu 24 jam. Nah, jadi mau mengandalkan amal ini tidak nyampe, ditimbang itu pasti jomblangnya. Dosa sama ibadahnya, wali beratan dosanya. Makanya kalau kita tidak mengandalkan sholawat, tidak mungkin bisa. Sholawat itu nanti mendapatkan syafaat. Syafaat itu lambang dari rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Karena keberadaan Rasulullah itu menjadi rahmatan lil alamin. Qul bi fadlillah bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Berbahagialah kalian dengan adanya rahmat Allah itu, yang berupa lahirnya Rasulullah SAW di muka bumi ini. Itu maksudnya sholawat gitu. Nabi tidak butuh aslinya didoakan oleh umatnya, tidak butuh. Cuma yang Nabi butuhkan biar Nabi itu ada modal besok di hadapan Allah itu. Belanya itu ada modal. Kayak gitu maksudnya. Nabi manusia sempurna, tidak punya dosa, ngapain butuh doa kita? Tidak mungkin kan. Cuma yang saya perlukan dari kalian, sholawatlah kalian kepadaku biar saya membela itu enak nanti. Allah tetap, karena Allah tetap sayang kepada Rasulullah meskipun kayak yang dibela itu tidak memungkinkan, Pak, terlalu banyak dosanya. Tetap karena Allah melihat Rasulullahnya, bukan melihat kita yang dosa ini. Jadi tetap doanya Kanjeng Nabi pasti dikabul. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi tidak ridho kalau umatnya masih belum dimaafkan kesalahan. Itu maksudnya sholawat. Yusanu iksaru qiraatil kahfi, pembahasan terakhir, cuma penyempurna dari yang tadi. Tadi sudah dijelaskan sunat memperbanyak baca surat kahfi. Aqallul iksar salasah. Bisa kita dikatakan memperbanyak baca, minimal 3 kali bacanya, minimal 3 kali. Saya punya guru istiqomah banget baca surat kahfi, namanya Abdul Alim bin Abdul Jalil. Beliau setiap habis selesai sholat Jumat itu baca kahfi 3 kali, tapi 15 menit 3 kali, berarti 5 menitan ya. Dari saking istiqomahnya sampai lidahnya itu hafal surat kahfi. Ya semampu kita sempatnya habis maghrib silakan, habis isya silakan. Nggak mampu 1 kali dudukan, jadi dicicil. Tapi jangan separuh malam, separuh siang, jangan. Nggak dapat fadilan nur tadi. Jadi kalau memang mau dicicil, habis sholat maghrib 1 lembar, nanti habis sholat isya 2 lembar. Kan kahfi itu kan 6 lembar. Nah, nanti jam 9 itu 1 lembar, jam 10 1 lembar, jam 12 1 lembar, pas 1 surat. Kalau memang bagi yang bacaannya tidak lancar, jadi cicil gitu. Kalau 1 kali dudukan mungkin bagi orang yang pertama kali baca itu bisa 1 jam, bisa yang 30 menit, ada yang 40 menit, ada yang 20 menit, ada yang 15 menit. Saya sendiri aja 15 menit. Paling cepat kalau saya ngebut 10 menit. Tidak bisa 5 menit, tidak bisa baca kahfi. Saya pernah nyoba iksar ini, memperbanyak itu. Saya hanya sanggup 21 kali selama hari Jumat. Gitu. Kadang 16 kali ya sanggupnya. Tidak mampu saya lebih dari itu. Ini mulutnya belangkem. Kalau memang kita berlomba-lomba. Tapi kalau tidak mampu cukup 1 kali, yang penting dibaca. Karena kahfi ini orang yang baca kahfi besok ya tidak bisa disentuh oleh Dajjal, tidak bisa disentuh oleh Ya'juj Ma'juj. Wa qira'atu naharon akadu. Ini catatan penting. Membaca surat kahfi di siang hari Jumat lebih sangat disunatkan daripada di malam harinya.
Wa aulaha ba'da subhi. Dari siang hari yang paling utama adalah sesudah sholat subuh, sebelum terbitnya matahari. Ini cahayanya maksimal 100%. Kalau di kitab yang An-Tolibin itu kalau nggak bisa habis subuh, habis sholat asarnya, habis Jumat nggak apa-apa. Musara'atan ilal khair ma'amkana, semampunya kita bersegera atau berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Wal hikmah fi takhsisiha, apa filosofi, apa hikmah rahasia dibalik dikhususkannya surat Kahfi sunat dibaca di hari Jumat. Apa maksudnya? Nabi kok menganjurkan semua umatnya agar baca Kahfi di hari Jumat. Ini fadilah keutamanya. Anna fiha dzikra ahwali yaumil qiyamah. Karena di dalam surat Kahfi mengandung tentang cerita-cerita tanda-tanda besar hari kiamat. Ya, termasuk Ya'juj Ma'juj. Kan termasuk tanda-tanda besar hari kiamat. Ya'juj Ma'juj itu diam di penjara di Gunung Kaukakus. Jumlahnya ribuan karena bahasa Ya'juj Ma'juj itu dua bangsa berarti. Ma'juj itu Ya'juj itu satu bangsa, Ma'juj itu satu bangsa, berarti dua bangsa. Dalam kaidah bahasa Arab, minimal komunitas dikatakan satu bangsa, minimal arba'atu alafin, 4.000 jumlahnya. Kalau sudah bahasa satu umat, kapan kita punya kumpulannya? Bisa dikatakan satu umat. Minimal kalau yang ikut itu 4.000 minimal, baru dikatakan satu umat. Kalau belum sampai 4.000 belum dikatakan umat. Bahasa Ya'juj Ma'juj ini dua umat. Berarti kalau dibikin minimal jumlahnya Ya'juj Ma'juj itu 8.000 karena dua bangsa. Ngerti? Tapi yang jelas lebih, nggak mungkin 8.000. Buktinya di penjara di Gunung Kaukakus. Gunung Kaukakus itu masuknya diapit oleh negara Rusia, Georgia, dan Chechnya. Itu luas, jadi 3 negara di penjara di situ. Dulu yang menjara adalah Raja Iskandar Dzulkarnain sama Nabi Khidir. Makanya cerita Raja Iskandar Dzulkarnain disebutkan di surat Kahfi. Yas'alunaka an Dzulkarnain. Makanya Nabi Khidir sampai sekarang hidup karena beliau menemukan ainul hayat, sumber mata air kehidupan. Beliau pakai mandi dan beliau minum. Sampai sekarang hidup karena pernah minum air kehidupan. Bahasa Jawa banyu urip. Ilmu banyu urip itu berarti panjang umur, sampai sekarang masih hidup. Insya Allah orang yang baca surat Kahfi ya nggak mungkin kemakan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu manusia apa jin? Apa malaikat? Jawabannya bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat. Lalu makhluk apa? Ya makhluk yang bukan manusia, yang bukan jin, makhluk lain. Lahirnya dari apa? Apakah punya bapak ibu? Ya'juj Ma'juj itu dulu makhluk Allah yang punya akal dan punya nafsu. Itu ada 3. Yang pertama al-insu, manusia. Yang kedua al-jinnu, jin. Yang ketiga Ya'juj Ma'juj. Manusia tercipta atau punya keturunan Nabi Adam, Siti Hawa. Bangsa jin punya keturunan iblis. Jin dan setan iblis. Datuknya, leluhurnya, nenek moyangnya. Sedang Ya'juj Ma'juj Allah ciptakan dari sperma ihtilam. Sperma mimpi, bahasanya Nabi Adam. Nabi Adam pernah junub. Sperma junubnya ini Allah ciptakan, Allah jadikan Ya'juj Ma'juj. Bertaring. Jangankan manusia, binatang buas sudah jadi santapannya kok. Ini keterangan ini yang saya sampaikan ini disebutkan di dalam kitab Hasyiatus Shawi dan Hasyiah Futuhatul Ilahiyah. Kalau saya baca semua enggak selesai 3 jam. Gitu. Makanya saya sesingkat mungkin ini keterangannya. Itu simpelnya gitu. Intinya Ya'juj Ma'juj bukan manusia, bukan jin. Diamnya di mana? Di dalam Gunung Kaukakus. Itu kalau sudah Rusia perang sama Amerika, bom nuklirnya nyasar ke situ, ya keluar mereka nyari mangsa.
Besok satu-satunya tempat yang aman dari kejaran Ya'juj Ma'juj itu cuma satu, yaitu Gunung Tursina. Gunung Tursina itu sampai disebutkan di surat At-Tin, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Gunung Tursina itu di negara Mesir sana. Besok orang yang masuk, yang nututi zaman Nabi Isa turun alaihissalam, nama Imam Mahdi, dan semua orang Yahudi wafat, dan di dunia ini fatakun millatan wahida, agama satu yaitu agama Islam. Besok itu sesudah matinya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, sesudah itu baru orang Yahudi semuanya dibantai, orang musyrik dibantai oleh umat Islam. Ini baru semua agama di seluruh dunia itu Islam, tidak ada Kristen, tidak ada kafir, ada. Dan semuanya digiring oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi ke Gunung Tursina, laki perempuan, untuk menyelamatkan diri. Karena kalau tidak masuk ke gunung, kemakan Ya'juj Ma'juj. Matinya Ya'juj Ma'juj bukan dibunuh Nabi Isa, tapi Nabi Isa sama Imam Mahdi dan umat Islam yang lain berdoa kepada Allah, minta turun rahmat Allah. Akhirnya Allah masukkan Ya'juj Ma'juj ini, dimasuki dari hidungnya kayak batu gitu, nah, sampai jebol ke otaknya, mereka mati sendiri. Dan di seluruh belahan bumi ini bau bangkai semua. Lalu Allah ngutus tanda-tanda besar dari kiamat berikutnya, burung-burung Raja Wali besar itu, untuk mengangkat jasadnya Ya'juj Ma'juj dibuang ke laut. Sesudah matinya Ya'juj Ma'juj, dunia itu aman, tidak ada kejadian aneh-aneh lagi. Untung tidak Allah barengkan, muncul Ya'juj Ma'juj sama Dajjal bareng, ya bingung. Jadi kemunculannya sesudah matinya Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Makanya di Kahfi dijelaskan semua cerita itu. Bahkan ceritanya Nabi Khidir sama Nabi Musa, orang yang masih hidup itu Nabi Khidir yang nutut di zaman itu, besok tetap wafat, namanya manusia tetap wafat, meskipun minum air sumber mata air kehidupan. Itu keistimewaan surat Kahfi. Surat Kahfi itu dulu ada hambanya Allah yang tidur 300 tahun, yang dikenal dengan Ashabul Kahfi, karena beliau tidur di dalam gua Kahfi. Gua Kahfi itu di mana? Tidak jauh dari Masjidil Aqsa, Palestina. Gua Kahfi. Bahkan di dekat situ ada kuburan Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa yang mengantarkan ngaji ke Nabi Khidir itu. Nama-nama Ashabul Kahfi ini Mikselimina, Tamliho, Martunus, Nainunus, Haribunus, Dununus, Palistatu Yunus. Nama anjingnya Kitmir. Nama-nama Ashabul Kahfi ini kalau ditulis berbentuk kayak obat nyamuk gitu ya. Nah, ditulis bunter gini, terus paling tengah-tengah itu dikasih nama anjingnya. Itu bisa berkhasiat buat apa saja, kebakaran, kalau ada anak nangis, sawan itu, terus orang tuanya dipegangi jimat Ashabul Kahfi, bisa diem. Banyak untuk kecerdasan akal ketika ngaji sambil ngantongi nama-nama Ashabul Kahfi itu. Nanti saya tuliskan ya, kalau lewat sini kan tidak jelas. Nanti saya tuliskan nama-namanya. Banyak khasiatnya Ashabul Kahfi, nama-namanya saja itu. Bahasanya bahasa Suryani repot. Mikselimina, Tamliho, Martunus, Nainunus, Haribunus, Dununus, Palistatu Yunus. Di tengah-tengah Kitmir nama anjingnya. Anjingnya Ashabul Kahfi, satu-satunya anjing yang Allah masukkan surga. Apakah anjing yang lain tersiksa di neraka? Ya enggak, untuk menyiksa penghuni neraka. Bukan menyiksa anjingnya, anjing tidak pernah dosa. Jadi jangan benci ke anjing. Anjing itu memang Allah ciptakan najis. Bukan salah anjingnya, memang Allah bikin najis. Ketika anjing menggonggong, anjing tidak punya akal. Jadi jangan dibenci, jangan dibunuh. Membunuh kalbun mu'allam, anjingnya sudah dididik jadi anjing pelacak, jaga sawah atau yang dan sebagainya, jaga rumah, itu haram dibunuh. Yang boleh dibunuh kalbun akur, anjing yang galak yang menggigit kita. Kalau yang kalbun mu'allam, anjing yang sudah dididik, itu haram dibunuh. Anjing babi itu tidak pernah dosa kepada Allah, tidak pernah. Jadi jangan dibenci.
Makanya Mbak Memun Zubair pesan ke santri, kalau benci ke anjing itu jangan terlalu. Nah enak sama Ashabul Kahfi. Karena anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga. Terus dikomentari sama ulama di musyawarahkan di kitab Hasyiatul Baijuri bab najis, apakah anjingnya Ashabul Kahfi ini suci? Jawabannya adalah anjingnya Ashabul Kahfi menurut pendapat pertama suci. Allah hilangkan sifat kenajisannya. Ada yang bilang tetap najis, tapi ketika mau dimasukkan di surga, sifat najisnya Allah hilangkan, jadi suci gitu. Terus berikutnya, kenapa kok sunat memperbanyak baca kahfi? Sudah hampir 1 jam. Yaumul Jum'ah syabihun bihi, karena hari Jumat ada kemiripan dengan hari kiamat. Di dalam surat kahfi mengandung cerita-cerita hari kiamat, dan hari Jumat adalah hari yang layak, hari yang selaras dengan keadaan hari kiamat. Mengapa demikian? Lima fi min ijtima'in nas, karena di hari Jumat tempat kumpulnya manusia untuk sholat Jumat, mirip dengan kumpulnya orang di padang mahsyar. Juga dijelaskan di Sahih Muslim, ana saat takum yaumal Jumat, besok hari kiamat itu Allah takdirkan pas hari Jumat. Jadi hari kehancuran dunia, hari malaikat Israfil niup sangkakalanya, itu pas hari Jumat. Allah ciptakan Nabi Adam di hari Jumat, Jumat Legi. Makanya 1 pekan berikutnya, yaitu pas Jumat Pon, Allah nikahkan dengan Siti Hawa. Arti penciptaan manusia pertama itu Jumat Legi, besok hari kiamat ya Jumat Legi. Hari Jumat itu hari kiamat. Makanya sekarang Jumat. Kalau kiamat mendadak kan bisa jadi, tapi belum ada Dajjal, Ya'juj Ma'juj, belum. Berarti masih proses ya. Masih kasih alarm kemunculan Dajjal sesudah Dukhon. Kemunculan Dukhon, benturan 2 asteroid kayak benturannya permainan latu-latu itu. Besok bumi itu dibentur dari 2 sisi arah yang berbeda. 2 asteroid, bahasa asteroid berarti lebih besar dari meteor. Bukan, kalau bahasa meteor ya kecil, asteroid itu besar, lebih besar dari meteor. Itu membentur bumi dari 2 sisi arah yang berbeda, kayak orang mainan latu-latu gitu. Itu secara tidak langsung adanya latu-latu itu diviralkan, itu alarm, tapi alarm yang lembut, biar semua orang itu ingat bahwasanya besok di bumi ini akan dibentur 2 sisi arah yang berbeda oleh planet lain, sehingga menghasilkan asap yang panas, yang kafir meleleh kulitnya, yang Islam, yang imannya kuat, itu cuma kayak orang kena flu, yusibu kazukam. Itu selama 40 hari 40 malam dunia ini gelap gulita, semua teknologi mati, HP tidak ada, komputer tidak ada, kembali ke zaman dulu lagi, tidak ada listrik, tidak ada handphone, tidak bisa kita WA, tidak bisa kita YouTube, tidak bisa. Itu selama 40 hari. Dan orang sholat pun cuma mereka-reka, memperkirakan kapan duhur, kapan asar, isya, maghrib, sudah ketemu, karena gelap terus 24 jam selama 40 hari 40 malam. Itu sesuai janji Allah di Al-Quran, fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin yaghshan nas hadza adzabun alim. Makanya kalau sudah Allah janji di Al-Quran, pasti benarnya itu, pasti terjadi. Kapan waktunya? Sesuai tombol yang Allah. Bisa jadi itu 2 asteroid sudah ada, tinggal Allah mencet tombolnya. Terus entah kita hidup di mana wis. Setelah Tuhan. Jadi Dajjal itu muncul sesudah itu. Kok seandainya Dajjal muncul ketika masih ada handphone, mungkin kita saling WA. Oh, ada di sana, ada di sana. Kan itu. Bingung weh. Kontak batin masing-masing, wiritan sendiri-sendiri. Karena apa? Takut sendiri-sendiri. Dia sendiri belum tentu selamat. Orang yang tidak Allah bentengi, lihat wajah Dajjal langsung sujud kayak terhipnotis gitu, tidak sadar. Mengira Dajjal itu Allah. Ada yang mengira Dajjal itu Nabi Isa. Nah, Nabi Isa turun sesudah Dajjal membuat keonaran di muka bumi. Yang untung Allah kasih Imam Mahdi. Imam Mahdi menandingi kesaktian Dajjal. Nunjuk apa saja itu ada. Di sini tidak ada bangunan. Nunjuk gini ada bangunan gede-gede. Nunjuk di sini banyak pepohonan.
nunjuk gini langsung ada hewan yang buas-buas ya. Semau dia. Memang Allah kasih daya magic sihir yang luar biasa. Demikian pula Imam Mahdi dikasih ilmu yang tidak kalah jauh dengan kesaktian Dajjal. Tapi besok yang bisa membunuh Dajjal cuma Nabi Isa. Mengapa Nabi Isa diangkat ke langit? Mengapa Nabi Isa diturunkan ke bumi lagi? Karena beliau punya visi dan misi membunuh Dajjal. Mengapa hanya Nabi Isa yang membunuh Dajjal? Yang Allah tugaskan membunuh Dajjal? Karena gara-gara Dajjal ada agama Yahudi, gara-gara Dajjal juga ada agama Kristen. Besok semua orang Kristen itu masuk Islam, yang nututi masa di mana Nabi Isa turun ke bumi. Kenapa? Karena yang jelas selama ini yang mereka sembah, yang mereka katakan Yesus itu, ternyata orangnya masih hidup. Mereka meyakini Nabi Isa disalib, tapi orang Islam meyakini Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi ketika Nabi Isa turun beneran, mereka baru sadar ternyata yang benar itu ajaran umat Islam. Itu sudah hampir 1 jam kawan. Memperbanyak baca sholawat dan membaca surat Kahfi. Annaman dawama alal ashril ayat min awaliya amina minad dajjal. Barang siapa yang istiqomah membaca 10 ayat pertama dari surat Kahfi, dia akan Allah amankan dari Dajjal. Jadi 10 ayat pertamanya bisa kita baca setiap hari. Itu loh, makanya saya pajang di situ biar dihafal maksudnya ya. Biar dihafal karena sekarang akhir zaman. Kalau bisa dihafalkan. Hafal ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman lindura ba'san syadidan min ladunni basyirul mu'minina alladziina amanu sabbi'an wa ajran hasanah makithina fi abada wa yundiru alladziina qalu takhadha walada ma lahum bi min ilmi wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fa'alaka ba'khun nafsaka ala atharim lam yu'minu bi hadzal hadits asaba naj'alna ma'al ardi zinata linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma'aliya sayyidan juruza amma sibta anna sabal kafi wa raqimi kanu min ayatina ajaba idza wal fityatu lil kafi wa qulu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini saya ini bukan hafal, mulut saya yang hafal karena sering dibaca. Sama kayak sampean sering baca Yasin, kok baca 10 ayat pertama dari Kahfi itu setiap hari biar aman dari fitnah Dajjal. Makanya Gus Dur itu pernah diwasiati mbahnya Kiai Hasyim Asy'ari suruh memperbanyak doa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, biar jalan hidupnya diatur oleh Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Bermanfaat, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.